Part 19. Keinginan dalam hati. Hari ini usia kehamilanku memasuki 4 bulan. Farel akhirnya meminta izin kepada orang tuanya agar kami menempati rumah sendiri untuk belajar mandiri. Tujuan utama sebenarnya agar keluarga Farel tidak curiga dengan perutku yang kian membesar. Farel tidak ingin terjadi kecurigaan saat keluarga mengetahui usia kehamilanku yang sekarang. Dia selalu berusaha untuk melindungi istrinya. Perhatian dan rasa peduli yang dia tunjukkan membuatku makin mencintainya. Terima kasih sayang, karena kamu selalu berusaha untuk melindungiku. Aku terharu dengan pengertiannya. Kamu gak perlu berterima kasih sayang. Sudah menjadi kewajibanku untuk menyayangimu. Dia langsung mendekapku. Saat ini kami sedang menikmati indahnya sore hari di taman belakang rumah yang baru kami huni. Bi Inah menyediakan teh dan camilan favorit Farel, bakwan jagung. Aku sangat bahagia berada di dekatnya, walaupun hati kecilku kadang menangis mengingat anak dalam kandunganku. Aku sering merasa bersalah karena telah mengandung anak yang tidak berasal dari benih Farel. Terus terang, aku sering kesal mengingat kehamilan ini. Aku tidak ikhlas dengan bayi yang telah membawaku dalam kehancuran. Kamu hebat ya sayang. Mulai dari awal hamil, gak terlalu mual seperti wanita hamil pada umumnya. Farel menyadari bahwa aku tidak mengalami mual yang berlebihan. Aku bersyukur sayang. Dengan begitu, gak ada yang tahu berapa usia kandunganku. Yang sabar ya sayang. Dia menggenggam jemariku. Aku bertahan karena kamu yang selalu menguatkanku. Aku akan selalu memberikan yang terbaik untuk istri yang sangat kucintai. Terima kasih untuk cintamu. Cinta yang pernah kuragukan hingga aku membencimu. Berpaling pada cowok lain yang akhirnya menghancurkan hidupku. Aku sangat menyesal karena berusaha menerima cinta yang lain dan mencoba untuk melupakan Farel walaupun tidak berhasil. Aku tidak pernah menyangka sama sekali kalau cinta yang lain itu adalah orang yang akhirnya menghancurkan hidupku. Aku tidak dapat mengungkapkan dengan kata-kata seperti apa rasanya hidup ini setelah kejadian itu. Rasanya ingin mengakhiri segalanya, tetapi aku tidak kuasa menolak cinta tulus dari laki-laki yang kini menjadi pendamping hidupku. Andaikan waktu dapat diputar kembali, aku tidak akan pernah membuka hati untuk menerima cinta yang lain. Aku dengan ikhlas akan menyerahkan hati hanya untuk Farel. Namun, kenyataan tidak seindah harapan. Nasi sudah menjadi bubur. Aku dengan tega menerima cinta laki-laki lain yang akhirnya menyakiti hati pria yang kini hidup bersamaku. Namun, cintanya tidak pernah berubah. Dia tetap setia mempertahankan hati dan perasaannya hanya untuk diriku seorang. Pengorbanan yang Farel lakukan masih tetap berlanjut hingga saat ini. Dia dengan ikhlas menerima diriku yang sudah kotor ini. Dia juga bersedia menerima anak yang bukan darah dagingnya. Nikmat apa lagi yang kudustakan? Kamu kok ngelamun sayang? Farel mengagetkanku. Lagi ingat kebaikan suamiku. Aku mengusap pipinya. Terharu deh. BTW, kita ke dalam yuk sayang. Hayo. Aku dan Farel beranjak dari taman belakang menuju ruang keluarga. Dia menghempaskan tubuh ke sofa, sedangkan aku memilih berbaring dengan kepala beralaskan pahanya. Dia membelai rambut panjangku dengan lembut sambil menikmati acara televisi. Aku ingin makan mangga. Tiba-tiba aku menghidu aroma buah kesukaanku. Yang kemarin aku beli masih ada kan sayang? Aku ambilin ya. Iya sayang. Farel mengangkat kepalaku lalu merebahkan ke bantal sofa. Dia pun beranjak untuk mengambil mangga yang ada di dapur. Beberapa menit kemudian, dia kembali ke ruang keluarga. Aku menikmati buah manis itu dengan perasaan bahagia. Pagi kembali menyapa dengan cuaca yang sangat cerah. Seperti biasa, Farel kembali melakukan kegiatan rutinitas berangkat ke kantor. Sebelum beranjak, dia selalu mengusap-usap perutku. Sikap yang dia tunjukkan
membuat hati ini makin merasa bersalah. Aku pergi dulu ya sayang, jangan terlalu banyak gerak, ingat anak kita. Kalimat itu membuat hati ini seperti disayat sembilu. Walaupun anak dalam kandunganku bukan darah dagingnya, tetapi perhatian yang dia tunjukkan benar-benar seperti ayah kandung kepada buah hatinya. Betapa mulia dan tulusnya hati Farel menjalani hidup denganku. Iya sayang, kamu juga hati-hati. Ingat, gak boleh lirik-lirik cewek lain. Aku selalu mengingatkan itu kepadanya. Untuk apa lirik yang lain? Aku udah punya istri sempurna sepertimu. Kata sempurna yang sering dia ucapkan membuat diriku merasa terpukul. Aku bukan seperti yang kamu ucapkan. Aku hanya... Sebelum aku melanjutkan apa yang ingin ku katakan, dia menempelkan jari telunjuk kanannya di bibirku. Shh, bagiku, kamu tetap sempurna. Jangan berpikir yang enggak-enggak tentang dirimu. Hidup bersamamu sudah menjadi kesempurnaan untukku. Dia menggenggam jemariku. Aku pun mencium takzim punggung tangan Farel. Kemudian dia mendaratkan ciuman di dahiku, lalu beranjak memasuki mobil. Kendaraan roda 4 itu pun melaju, meninggalkan istana cinta kami berdua. Dia selalu mampu membuat hati ini berseri-seri. Aku melangkah menuju ruang keluarga untuk menikmati acara kesukaan di televisi. Sebelum menghempaskan tubuh ke sofa, tiba-tiba aku merasa mual dan tidak seperti biasanya. Aku pun segera berjalan ke kamar mandi yang ada di dapur. Aku mencoba mengeluarkan isi perut yang tidak tertahankan. Aku sudah berusaha untuk memuntahkannya, tetap tidak ada yang keluar. Aku merasa makin lemas. Aku ingin meminta bantuan Bi Ina, tetapi beliau tidak terlihat di sekitar dapur. Aku berusaha keluar dari kamar mandi dengan badan yang susah untuk digerakkan. Tidak tahu kenapa, tubuhku tiba-tiba seperti tidak berdaya, kehabisan tenaga. Namun, aku tetap mencoba melangkah sampai akhirnya terjatuh dan semuanya berubah menjadi gelap. Aku kembali membuka mata dan mendapati diri sudah berada di kamar. Ada Farel dan seorang dokter di dalam ruangan. Wajah Farel menunjukkan kesedihan. Aku tidak mengerti kenapa dia terlihat murung. Kamu udah sadar sayang? Jangan banyak gerak dulu. Farel membantuku untuk duduk. Aku kenapa sayang? Kenapa dokter ada di sini? Aku ingin tahu apa yang terjadi. Tadi kamu pingsan. Bi Inah menghubungiku. Aku langsung meminta dokter ke sini. Farel pun memberikan penjelasan. Bu Ulan yang sabar ya, ucap dokter itu tiba-tiba. Ada apa dok? Saya kenapa? Aku tidak mengerti kenapa dokter itu memintaku untuk bersabar. Calon bayi kita udah gak ada sayang. Kamu keguguran. Farel menggenggam jemariku. Aku tidak tahu apa yang kurasakan saat ini. Sejak awal, aku tidak pernah mengharapkan benih Rangga berada dalam rahimku. Namun, aku sungguh tidak pantas berpikir bahwa mungkin ini adalah jalan terbaik. Apakah anak itu tahu kalau aku sangat sedih sejak mengetahui dia tumbuh dalam rahimku? Itu tidak mungkin. Ini sudah menjadi jalan dari Yang Kuasa. Kalau aku tidak ditakdirkan untuk melahirkan anak dari hasil perbuatan kotor Rangga. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika anak itu lahir ke dunia ini. Seandainya dia tetap bertahan, itu pasti akan tetap mengingatkanku kepada sosok Rangga. Bayang-bayang itu akan terus menghantuiku. Aku hanya bisa terdiam saat Farel menyampaikan apa yang telah terjadi. Apakah setelah kejadian ini, Ulan akan kembali bersemangat?